Salam jumpa pemirsa di mana saja saudara berada. Kita berjumpa dalam program Cahaya Kasih Natal, produksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Bersama saya Pendeta Beatrix Dorthea Maria Nibaeli, dan tema yang akan saya sampaikan adalah perjanjian damai dengan Sion. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup, Allah di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur dan berterima kasih sebab oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, kami telah ada di masa raya Advent yang pertama. Sebab itu kami hendak mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami telah siap dan berbicaralah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang saya pilih untuk kita terdapat di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, terjemahan baru edisi 2, Kitab Yesaya 54 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada tema pembacaan kita, Perjanjian Damai Sejahtera dengan Sion. Bersorak-sorailah hai perempuan mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab anak-anak dari perempuan yang ditinggalkan sendirian akan lebih banyak daripada anak-anak dari perempuan yang bersuami, firman Tuhan. Perluaslah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, jangan membatasinya. Perpanjanglah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah patok-patokmu kuat-kuat, sebab engkau akan menyebar ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan menduduki wilayah bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi sepi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan mendapat cela, sebab engkau akan melupakan cela masa remajamu, dan tidak akan mengikat lagi aib kejandaanmu, sebab yang akan menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Engkau seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati ketika Tuhan memanggil engkau kembali. Bagaimana mungkin istri dari masa muda, akan tetapi ia ditolak, demikian firman Allahmu. Hanya untuk sesaat aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap-luap, aku menyembunyikan wajahku terhadap engkau hanya sesaat. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah menyayangi engkau, firman Tuhan penebusmu. Hal ini bagiku seperti air bah Samanu, seperti aku bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Begitu juga aku bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu, dan perjanjian damai sejahteraku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang menghasihani engkau. Hal yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihibur, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu laswardi. Aku akan membuat puncak-puncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu menikam merah, dan seluruh tembok pembatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah damai sejahtera anak-anakmu.
Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah takut lagi. Dan engkau akan jauh dari kegetaran, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukan berasal dariku. Siapapun yang menyerbu engkau akan rebah menghadapi engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menggembus api dan menghasilkan senjata menurut keahliannya. Tetapi aku yang tidak menciptakan pemusnah untuk merusaknya. Setiap senjata yang ditempa melawan engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan terhadap engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan bersalah. Itulah bahagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima dariku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman ini. Tuhan akan memberkatinya. Pemirsa Cahaya Kasih Natal yang diberkati Tuhan. Tema kita mengatakan perjanjian damai dengan Sion. Dalam memasuki perayaan-perayaan Advent, dimulai pada hari Minggu 1 Desember 2024, hari yang ke-336 dan minggu ke-48 di tahun 2024. Perayaan masa-masa penantian selama 4 minggu berturut-turut, dan kita akan belajar tentang perjanjian damai sejahtera dari Sion berdasarkan kitab Yesaya 54 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Bila perjanjian damai dengan Sion dipahami dalam kerangka Kristus memberdayakan persekutuan orang-orang percaya guna memperdayakan kehidupan pribadi, keluarga, dan dunia, maka dapat dimengerti bahwa masa-masa penantian akan kedatangannya untuk kedua kali. Maka kita diminta untuk kembali mengevaluasikan seluruh kehidupan kita. Pemirsa program Cahaya Kasih Natal yang diberkati Tuhan. Perjanjian damai dengan Sion, demikian judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, menjadi semacam kejutan dari Tuhan bagi bangsa Israel di tengah-tengah kehidupan pada waktu mereka di pembuangan. Ayat 1-3 memberikan penjelasan bahwa pada masa itu mandul merupakan hal yang sangat memalukan bagi seorang perempuan dan merupakan suatu kehinaan. Keluarga sangat tergantung pada anak-anak untuk kelangsungan hidup, terutama di saat orang tua sudah menjadi tua atau lanjut usia. Di sini Israel disapa dengan sebutan si mandul, yang tidak pernah melahirkan atau yang tidak pernah merasa sakit persalinan, karena ia ditinggalkan oleh suaminya. Seolah-olah Allah telah meninggalkan umat Israel dan dianggap seperti perempuan yang mandul, tidak subur dan tidak punya anak, yang tidak diberkati oleh Allah, dan kota-kotanya menjadi sunyi karena penduduknya dibawa ke pembuangan. Akan tetapi, pemirsa yang diberkati Tuhan, tiba-tiba umat Israel diajak untuk bersorak-sorai, bahkan bergembira dan memekik atau berteriak atau menjerit sukacita. Apa sebabnya? Karena mereka mendapat kejutan atau hadiah dari Allah di tengah-tengah situasi pembuangan. Tuhan punya rencana untuk memulihkan keadaan orang-orang Israel, yaitu mereka akan pulang untuk membangun kembali kota-kota mereka, dan mereka akan mempunyai lebih banyak anak, bahkan lebih besar lagi dari seluruh pembuangan. Untuk menerima pertambahan jumlah penduduk yang besar ini,
bangsa Israel diminta supaya mereka memperluaskan dan mendirikan tempat kediaman atau kemah, serta memanjangkan tali-tali kemah sehingga kemah mereka luas dan patoknya ditanam kuat agar tidak roboh dalam penampungan jumlah orang yang banyak itu. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10 menjelaskan bahwa para nabi ketika itu mereka memberitahukan soal pemulihan yang terjadi atas Israel sebagai istri perjanjian Tuhan. Umat Israel diminta untuk jangan takut dan merasa malu, terutama karena apa yang terjadi di masa lalu. Mereka harus melupakan malu keremajaannya yang menunjuk pada sikap yang pertama sungut-sungut. Kemudian yang kedua pemberontakan selama perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan yang ketiga mereka melawan dan selalu menduakan Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Dan mereka sebagai bangsa yang sampai pada masa kejandaan, yaitu masa di mana Tuhan seolah-olah meninggalkan mereka dengan mengiring mereka ke Babel atau tempat pembuangan. Semua itu akan dilupakan dan tidak akan diingat-ingat lagi sebagai aib atau sesuatu yang memalukan. Waktunya akan segera berakhir di mana Allah memanggil umatnya karena sekian lama Allah meninggalkan mereka. Dan kemarahannya akan segera berakhir. Hal ini hanya mungkin terjadi karena Allah menyatakan dirinya seperti seorang suami umatnya. Allah mengingatkan mereka kembali akan perjanjiannya dengan Nuh yang tidak akan pernah terjadi lagi. Waktu peristiwa air bah di dalam Kejadian 9 ayat 8 dan seterusnya. Bahwa kasih setia atau kemurahan atau hesen Allah tidak akan pernah beranjak dari Israel. Perjanjian damai ini diikrarkan dengan umat Israel dan melalui mereka. Perjanjian ini pun terbuka untuk seluruh umat manusia, bukan saja kepada orang Israel tapi seluruh umat manusia di belahan dunia ini. Allah membuat perjanjian damai dengan bangsa Israel bahwa saatnya akan tiba di mana Ia akan berhenti mencurahkan kemarahannya kepada mereka dan Dia akan mengajar penduduk mereka dan memberi mereka kemakmuran. Allah menjadikan pemulihan dan mereka tidak akan mengalami pembuangan lagi. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17 menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan lalu menggembarakan kesucian dan keadaan Israel yang telah bertobat di masa depan. Dari hubungan antara Allah dan umatnya, ada perhatian kembali kepada kota Yerusalem yang penduduknya bertambah. Yerusalem yang telah dihancurkan dan ditinggalkan sebagai reruntuhan oleh tentara Babel, ketika itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan menolong umatnya untuk membangun Yerusalem baru yang lebih indah daripada Yerusalem yang lama. Dan janjinya bahwa Ia akan selalu membela Israel dari musuh-musuh dan melindungi mereka. Pemirsa cahaya kasih Natal yang diberkati Tuhan. Dalam hubungan dengan perayaan-perayaan masa raya Adventus atau masa-masa penantian, kita akan kedatangan Yesus yang disebut kedatangan yang kedua dan penantian akan kedatangannya yang kedua kali. Karena itu, saudara diajak untuk satu, apakah perjanjian damai yang telah dikerjakan di tengah-tengah kehidupan ini betul-betul kita sudah mengerti sebagai perjanjian yang sesungguhnya kita sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman ini juga mengalaminya. Lalu apakah itu sudah nampak dalam kehidupan bergereja dan hidup
pribadi kita? Sudahkah kita menjadi agen pembawa damai di seluruh kehidupan kita dan dunia ini? Hal yang kedua, kasih setia Tuhan atau kemurahan Tuhan itu adalah anugerah Allah bagi umat-Nya. Demikian juga bagi gereja atau persekutuan orang-orang percaya. Karena itu dalam masa-masa penantian ini, kita diajak untuk memeriksa hidup kita. Sebab sesungguhnya kasih setia itu telah kita terima dengan cuma-cuma. Sebab itu hendaklah kita berbalik dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam masa-masa penantian ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau begitu baik, sehingga penyampaian firman yang telah hamba sampaikan kiranya didengar oleh para pemirsa yang sedang mengikuti program ini. Berkati Direktur TVRI Papua Barat beserta kru dan semua persiapan-persiapan. Kiranya acara ini senantiasa membawa hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.